Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 73. Gak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Jenderal Surga Timur kali ini kaget karena tongkat Sun Wukong kenapa bisa ada di tempat ini. Sitian pun juga terkejut karena Sun Wukong seharusnya sudah mati, tapi kenapa tongkatnya bisa muncul di sini. Dan kini Sun Wukong pun muncul di belakang Kaisar Sitian dan memanggil namanya. Tatapan Sun Wukong menjadi tajam pada Kaisar Sitian dan menyebutnya sebagai si tua brengsek. Kaisar Sitian pun terkejut walaupun tubuh Sun Wukong kali ini menjadi kecil, tapi aura yang dia miliki masih sangat luar biasa. Jenderal Surga Timur kemudian senang karena Sun Wukong telah kembali ke tempat ini. Kaisar Sitian kemudian bertanya pada Sun Wukong, ada urusan apa kamu di istana surga? Sun Wukong pun menjawabnya bahwa dia akan membongkar topeng dari seorang pengkhianat surga, yaitu Kaisar Sitian. Sambil menunjuk wajah dari Kaisar Sitian, Sun Wukong mengatakan bahwa Sitian ini di permukaan adalah perwujudan dari kebajikan dan cinta, tapi sebenarnya dia hanyalah arwah jahat yang suka makan daging dan darah manusia. Wukong juga tahu alasan sebenarnya dirinya dan juga Biksu Tong disuruh untuk mengambil kitab suci ke barat adalah untuk kepentingan pribadi dari Sitian. Hal ini membuat Sun Wukong menjadi marah hanya karena si tua bejat ini. Sun Wukong dan guru serta adiknya harus melalui banyak cobaan dan kesulitan demi mendapatkan kitab api abadi. Kaisar Sitian pun mulai emosi dengan Sun Wukong karena dia berani menunjuk wajah Kaisar Sitian yang dianggap sebagai raja dari para dewa. Sun Wukong kemudian berkata pada Kaisar Sitian bahwa dia hanyalah si tua yang brengsek. Sitian pun lalu berkata pada Sun Wukong bahwa Sun Wukong ini pantas mendapatkan cobaan dan juga ujian karena dia tidak punya sopan santun. Kemudian Sitian pun mengeluarkan pedang dan mulai menyerang Sun Wukong. Dan kini Sun Wukong pun bisa menghindari serangan dari Sitian. Sun Wukong lalu memanggil tongkat Ruyi Jinggubang miliknya dan mulai menangkis serangan dari Sitian ini. Sitian kemudian mengeluarkan serangan pedang lebih banyak dan akan membunuh Sun Wukong. Sun Wukong kemudian berlari di atas pedang Kaisar Sitian dan dia pun melakukan serangan balasan. Sun Wukong mengayunkan tongkat Ruyinya, kemudian Sitian menahan pukulan tongkat Ruyi dengan pedangnya. Pukulan keras yang dilayangkan oleh Sun Wukong membuat Kaisar Sitian harus bergeser mundur dari tempatnya. Dan kini Sitian merasa bahwa kekuatan Sun Wukong masih sangat luar biasa, dan dia akan menguji coba kekuatan kegelapan yang dimiliki untuk membunuh Sun Wukong. Sitian pun mengeluarkan jurus pedang surgawinya lebih banyak. Puluhan pedang surgawi kini mengelilingi Kaisar Sitian, dan dia pun bersiap melancarkan serangan ke arah Sun Wukong. Sun Wukong pun mulai waspada. Dia pun menantang Kaisar Sitian untuk bertarung dan menyelesaikan kebencian lama Sun Wukong karena dia telah dikurung selama 300 tahun. Sun Wukong juga berniat untuk memecahkan kepala dari Sitian dengan tongkatnya. Serangan pedang pun dilancarkan Kaisar Sitian pada Sun Wukong. Pedang itu sangat banyak dan tidak memiliki celah sedikit pun. Sun Wukong tidak takut sama sekali dan akan menangkis serangan pedang dari Sitian. Dia pun mulai menghancurkan satu persatu pedang dari Sitian ini. Pedang dari Kaisar Sitian tidak pernah habis dan datang semakin banyak. Sun Wukong merasa dia tidak akan pernah bisa mendekati tubuh dari Sitian. Karena serangan ini, Wukong mengakui kekuatan Sitian yang memang layak menjadi pimpinan dari istana surga. Sitian kemudian berkata pada Sun Wukong bahwa kali ini Sun Wukong tidak akan bisa lolos dari formasi pedang miliknya karena jumlah pedang tidak menurun sedikit pun. Dan tiba-tiba saja Sitian pun kini dikejutkan dengan sesuatu. Ternyata itu adalah Jenderal Surga Timur yang saat ini muncul di samping Kaisar Sitian. Sang jenderal pun mengatakan bahwa Sitian telah menyalahgunakan pedang surgawi. Sitian kaget kenapa sang Jenderal Surga Timur masih bisa berdiri. Tatapan mata dari Jenderal Surga Timur kali ini menjadi sangat tajam ke arah Sitian. Lalu sang jenderal pun mengatakan bahwa arwah jahat akan selalu menjadi musuhnya. Dan saat ini Sitian sudah dianggap musuh oleh Jenderal Surga Timur. Jenderal Surga Timur lalu melakukan pukulan keras pada wajah Kaisar Sitian. Akibat pukulan ini, Kaisar Sitian pun terlempar cukup jauh dan menabrak dinding penjara Pulau Terbang. Sun Wukong pun melongo lalu mengatakan bahwa itu adalah pukulan yang cukup bagus. Dan tiba-tiba saja
Jenderal Surga Timur pun ambruk karena dia terlalu memaksakan diri yang sudah terluka parah. Sun Wukong lalu mendekati Jenderal Surga Timur dan menanyakan kondisinya. Sang jenderal pun berterima kasih pada Sun Wukong dan kali ini menyuruh Sun Wukong untuk cepat pergi dari tempat ini. Wukong pun tidak mau meninggalkan sang jenderal dan dia kali ini berlari sambil membawa tubuh Jenderal Surga Timur pergi dari penjara Pulau Terbang. Kaisar Sitian yang sudah kembali bangkit, dia memandangi Jenderal Surga Timur dan Sun Wukong yang telah kabur. Sitian lalu berkata bahwa Sun Wukong dan Jenderal Surga Timur tidak akan pernah bisa keluar dari istana surga ini, dan Sitian pun kini pergi dari penjara Pulau Terbang. Dia pun kembali ke istana surga dan bertanya pada penjaga apakah mereka melihat dua orang kabur dari penjara Pulau Terbang. Penjaga itu pun mengatakan bahwa dia tidak melihatnya. Kemudian Sitian mengeluarkan pedang dan membunuh mereka berdua. Setelah penjaga itu mati, Sitian pun menggunakan pedangnya untuk memutuskan rantai penjara Pulau Terbang yang terhubung dengan istana surga. Dan sekarang penjara Pulau Terbang itu meninggalkan istana surga karena tidak ada rantai lagi yang menahan mereka. Para dewa yang berada di dalam penjara Pulau Terbang pun akan menghilang dari istana surga dan mereka akan terbang entah kemana. Sitian kemudian lanjut berjalan dan dia akan mencari Sun Wukong sampai ketemu. Dan kini lonceng istana surga pun berbunyi dan mengeluarkan api yang cukup besar. Sasin Guanyin dan para dewa yang lain pun kini sadar bahwa istana surga telah dimasuki oleh seorang penyusup. Para dewi pun takut jika penyusup itu adalah seorang Ashura, dan mereka pun kini berlarian diri untuk mencari tempat persembunyian. Dewa kegelapan yang bersembunyi kali ini juga sudah mulai bergerak. Jenderal Surga Timur dan Sun Wukong kini telah masuk ke area istana surga. Jenderal Surga Timur yang mendengar suara lonceng kali ini menyuruh Sun Wukong untuk segera melarikan diri karena istana surga akan berada dalam situasi siaga 1. Jika Wukong tertangkap, pasti dia akan dibunuh. Dan Jenderal Surga Timur, dia akan beristirahat di tempat ini. Wukong pun lalu pergi dan mengatakan bahwa dia akan mengalihkan perhatian dari para dewa agar tidak mengganggu Jenderal Surga Timur. Para prajurit istana surga kali ini melihat Sun Wukong dan mereka pun meneriaki Sun Wukong sebagai penyusup. Dan para prajurit pun kali ini mengejar Sun Wukong. Tapi Sun Wukong tidak meninggalkan istana surga. Dia malah berlarian ke sana ke sini sambil nyengir, dan Sun Wukong bilang bahwa ini sangat mengasihkan. Dan kali ini puluhan kapal terbang istana surgawi pun datang dengan tiap kapal berisi ratusan prajurit surga. Dan mereka kali ini mengepung Sun Wukong. Sun Wukong pun merasa bahwa kejadian ini rasanya sama persis seperti 300 tahun yang lalu. Kita berpindah ke jalur iblis, tepatnya di hutan horor. Yihu kali ini menyerang Bailang dan berhasil menembus perut Bailang dengan cakarnya. Bailang pun tidak mau kalah dan dia mencengkram pundak dari Yihu. Mata Yihu kemudian memerah dan dia pun berteriak bahwa Bailang tidak akan bisa menghalangi jalannya. Yihu kemudian melempar tubuh Bailang dan Bailang masuk ke dalam dedaunan. Bailang pun merasa bahwa sekarang dia tidak mampu melawan Yihu. Xiaoyu yang akan ditelan oleh monster cacing, dia pun terus berteriak minta tolong. Dan monster cacing pun kemudian membungkam mulut Xiaoyu dan dia pun menelan Xiaoyu hidup-hidup. Yihu yang tidak rela monster cacing memakan Xiaoyu karena Yihu telah menganggap bahwa Xiaoyu adalah makan malam baginya. Kemudian Yihu bergerak dan membelah tubuh monster cacing itu menjadi 2 bagian. Dan kali ini monster cacing itu pun telah mati kemudian memuntahkan Xiaoyu kembali. Para monster cacing yang lainnya pun kali ini kabur karena dia ketakutan bila mereka dibunuh oleh Yihu. Xiaoyu yang sudah keluar dari tubuh monster cacing, dia merasakan jijik karena sekarang tubuhnya dipenuhi dengan lendir cacing. Yihu pun kemudian muncul di hadapan Xiaoyu dan dia senang karena Xiaoyu akan menjadi miliknya untuk dimakan. Xiaoyu lalu berkata pada Yihu bahwa ada yang lebih penting dari sekedar makanan. Xiaoyu pun lanjut mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk merubah dunia dan menyelamatkan seluruh umat makhluk hidup. Jika Yihu memakan Xiaoyu kali ini, maka semua makhluk akan menderita dalam kerugian yang besar. Yihu pun tidak peduli dengan hal itu dan dia kali ini akan mulai menggigit Xiaoyu. Xiaoyu kemudian berteriak ketakutan dan cakaran kuat pun kali ini mulai diayunkan oleh Yihu. Cakaran itu berhasil ditahan oleh Bailang yang tiba-tiba muncul untuk melindungi Xiaoyu. Kemunculan dari Bailang yang tiba-tiba ini membuat Yihu kali ini menjadi kaget. Kemudian Bailang berkata pada Yihu bahwa urusanmu denganku belum selesai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Bailang akan mengamuk dan membantai Yihu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.